Kami percaya bahwa nyanyian ini lahir dari hati kami yang paling dalam, Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau tak tergantikan oleh apapun dan siapapun, Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu itu segala-galanya buat kami. Hadirat-Mu kekuatan yang tak tergantikan oleh apapun, Bapa. Kami percaya bahwa pertemuan ini diberkati Tuhan. Bukan karena acara, program, pembicara, fasilitas ataupun yang lainnya. Tapi karena Tuhan ada bersama kami. Itu cukup dan segala-galanya buat kami. Bapak, terima kasih, berbicaralah dari hati-Mu. Kami yakin sekali lagi, waktu kami meninggikan nama-Mu dengan segenap hati, maka kami percaya Engkau ada bersama kami. Dan kehadiran-Mu itu segala-galanya buat kami. Tidak ada yang kami inginin yang lain, kecuali kehadiran-Mu, Tuhan. Your presence is heaven to me. Bahwa hadirat-Mu itu surga buat hidup kami, Bapa. Your presence is heaven to us. Kami bersyukur. Terima kasih, Bapak. Berbicaralah lewat kerinduan hati-Mu, tumpahkan firman-Mu, Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Hamba berdoa di tempat duduk manapun kami berada. Tangan-Mu sanggup menjangkau kami. Sembuhkan kami. Kuatkan kami, bangkitkan kami. Supaya semua yang kami alami tujuannya hanya satu. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Tidak ada yang lain. Sebab kami tahu bahwa hidup ini bukan tentang kami, tapi hanya tentang Tuhan saja. Not my story, but Jesus story be done. Bahwa hidup kami bukan cerita kami lagi, tapi biar cerita-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Bapa. Berbicaralah, hamba-Mu kalau boleh ada di sini, ini semua karena anugerah Tuhan. Sampaikan hati-Mu, Tuhan. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu keagungan, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu kejayaan, bagi-Mu segala-galanya dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Satu anugerah ada di Gereja Betani yang ada di Citraland ini. Saya bersyukur pada Tuhan tentunya. Nah, yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong. Ya ini mungkin terakhir datang cukup lama sekali, sekian tahun yang lalu. Nah, langsung saja tanpa datang dengan hati atau spirit sok tahu atau sok paling pinter. Ya, saya tidak mau datang dengan spirit atau roh seperti itu. Karena semua kita lagi diproses untuk menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Tapi yang rindu firman Tuhan diperdengarkan buat kita, mari saudara katakan amin sama-sama. Nah, saya ingin mengajak kita saudara kembali belajar pada prinsip awal atau ide awal. Ya, first prinsip yang harus kita kembalikan lagi. Nah, ide awal dari langit dan bumi diciptakan, ya karena semua kita kan tinggal di bumi. Ya, kita semua tinggal di bumi, tapi jangan duniawi. Ya. Bumi dan duniawi berbeda Bapak Ibu ya. Bumi itu adalah letak geografis yang Tuhan ciptakan. Kalau duniawi sistem, ya sistem tamak, sistem najis, sistem keji, sistem egois itu sistem duniawi. Makanya Yesus berkata kamu jangan menjadi sama seperti dunia, itu bicara sistem sebetulnya ya. Semua kita tinggal di bumi, makanya saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang kadangkala suka aneh-aneh ya. Ada orang yang kadangkala suka aneh-aneh, jalan nggak menginjak tanah. Ya ditanya bahasa Indonesia, menjawabnya bahasa roh misalnya, itu suka aneh-aneh ya. Tapi ternyata kehidupannya enggak kembali ke prinsip firman Tuhan. Saya tinggal di bumi, saya masih menginjak kaki di tanah, tapi saya enggak mau duniawi. Ya itu beda ya, tinggal di bumi tapi jangan duniawi. Duniawi itu sistem sekali lagi. Nah ide awal langit dan bumi diciptakan supaya kita kuat di bumi. Yang mau kuat katakan amin. Sebab Bapak Ibu pertempuran kita enggak gampang, ya enggak gampang dihadapi. Ya dunia sekarang digoncang dengan bocornya sebuah rahasia keuangan yang dinamakan dengan Panama Papers. Ya, saya enggak akan membahas itu secara detail karena memang sebetulnya hal-hal begini ini sudah banyak sekali, tinggal nanti terkuak saja. Ya, yang enggak benar memang akan dibongkar luar biasa ke depan ini. Nah, saya ingin mengajak kita begini, supaya kita ini kuat tinggal di bumi. Apa sih sebetulnya ide awalnya? Ya, boleh katakan kata ide awal, 2, 3 ide awal? Oke, ulangi sekali lagi 2, 3 ide awal.
Nah, ide awal langit dan bumi diciptakan, ide awalnya apa sih? Ketika kita kembali ke ide awal, kita akan kuat dalam kehidupan. Nah, saya akan mengajak kita kembali ke kitab Kejadian pasal pertama. Ya, coba kita lihat Kejadian pasal pertama. Kalau di screen ada, boleh ditampilkan. Ya, ini ide awal langit dan bumi diciptakan. Saya akan lompat-lompat saja, karena itu ada ayat pertama sampai bisa puluhan ayat. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan. Tapi ini ide awal langit dan bumi diciptakan. Nah, kalau boleh tampilkan ayat yang kedua dulu. Ya, ini ayat yang kedua dulu. Oke, thank you. Nah, ini dia. Bapak Ibu, dalam tanda petik, saya ngomong dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini, Tuhan itu pernah ngadapin krisis. Jadi kalau saudara ngalami krisis itu hal biasa. Tuhan saja pernah menghadapi krisis, dalam tanda petik, bukan Tuhan kalah sama krisis. Tuhan tidak terkalahkan oleh siapapun. Amin. Tapi dalam tanda petik ini krisis ini. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Berapa banyak ada orang yang keuangan belum berbentuk, masa depan belum berbentuk, masih kosong. Saya ketemu anak muda, kamu mau ngapain ke depan? Belum tahulah Pastor Rubin, ya hidup gelinding saja kayak drum katanya ya. Jadi saya nggak tahu mesti ke depan bagaimana. Beberapa orang usaha belum berbentuk, ya keuangan masih kosong. Semua hal nggak ngerti ke depan masih bagaimana. Nggak berhenti pada titik itu. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nggak hanya kosong, nggak hanya belum terbentuk, tapi nggak ada arahan. Nah, saya suka ayat berikutnya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sayang, terjemahan Indonesianya hanya the Spirit of God atau roh Allah. Tapi kalau kita kembali ke bahasa Ibraninya, Hebrunya, itu ditulis kata-kata ini. Weruah Elohim merehepek. Kata Elohim akhiran im berarti jamak, seperti syamaim. Syamaim itu ada langit-langit, ya, ada 3 tingkatan langit. Ini pertempuran rohani. Langit pertama, kalau kita lihat awan itu langit manusia, tapi ada langit tingkat kedua, itu Efesus 2 yang dikuasai oleh pemerintah udara kegelapan. Nah, ada langit tingkat ketiga, tata Allah, ya. Makanya Paulus diangkat di 2 Korintus pasal 12 ke langit tingkat ketiga. Nah, pertempurannya begini Bapak Ibu. Berkat dari langit tingkat ketiga, mau datang ke langit kita, itu dihalangi oleh langit tingkat kedua. Makanya kita butuh kuasa mengikat dan melepaskan, Matius 18. Makanya jadi Kristen kalau nggak tahu kunci ini, saudara susah untuk hidup mengalami berkat Tuhan. Ya, setan itu coba hambat apapun yang baik yang datangnya dari Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan spiritual warfare, pertempuran rohani. Ya, kenapa banyak orang dagang dihambat, tender dihambat, kehidupan dihambat, kesehatan dihambat? Itu karena ada pertempuran, ada yang disebut dengan syamaim, 3 tingkatan langit. Saya tidak akan membahas, sebab ini topik sendiri, talking about spiritual warfare. Ini pertempuran rohani, makanya jangan main-main. Kenapa kita perlu menyembah? Kenapa kita perlu doa? Kenapa kita perlu baca firman, ucapkan firman? Karena ini bagian dari pertempuran rohani yang nyata. Ya, nah, Bapak Ibu yang luar biasa begini, sebelum semuanya terbentuk, tampilkan ayat yang kedua tadi, nah ini dia, tadi, nah ini, Tuhan ngadepin krisis, ya belum berbentuk, kosong, bumi belum ada, semuanya belum ada, but weruah Elohim merhepek, ro'a Tritunggal sedang melakukan sesuatu. Nah kemudian apa yang terjadi setelah langit dan bumi terbentuk, ini ide awalnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau menang di bumi supaya kita kuat, ide awalnya apa sih? Nah, coba kita lompat ke ayat yang pertama. Ayat pertama. Oke. Nah Alkitab berkata begini. Nah ini dia. Jadi awalnya ide mulanya langit bumi diciptakan adalah ini. In the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya siapa Bapak Ibu? Allah. Katakan pada mulanya Allah. Kok kurang semangat kayaknya ya? Apa saya ditolak di sini nih kayaknya? Enggak ya? Padahal saya diundang loh ke sini. Pak Edi sampai jauh-jauh jemput saya. Oke, pada mulainya siapa Bapak Ibu? Allah. Pada mulainya siapa? Allah. Jadi untuk kita kuat di bumi, idenya sederhana. Hidup kita ini harus kembali kepada mulanya Allah. Kalau usaha kita, rumah tangga kita, hidup kita tidak kembali kepada mulanya Allah, ya kita nggak kuat. Wong ide awal langit dan bumi diciptakan pada mulanya Allah. Ya kan? Kenapa tadi Mira kemudian ngajak kita nyanyi worship misalnya. Nyanyi bersukacita dengan tim musik tentunya. Supaya mengembalikan lagi memang bahwa hidup kita ini awalnya adalah pada mulanya Allah. Jadi begini pertanyaan saya, who is he? Siapa dia? Nah,
Kita perlu tahu secara sederhana, saya tidak akan aplikasikan ini secara rumit karena saya nggak bisa berpikir rumit. Bahwa begini, Allah itu adalah pribadi yang memang sudah ada. Dia tidak diciptakan oleh siapapun, dia tidak dijadikan oleh siapapun. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah itu sudah ada sebelum semuanya ada. Jadi semuanya ada itu karena memang dia mengadakannya. Dia tidak diciptakan, dia memang sudah ada. Dialah sumber satu-satunya, dia sudah ada sebelum semuanya ada. Semuanya ada, langit dan bumi ini diciptakan oleh dia. Jadi kalau kita tidak kembali kepada pribadi ini, ya kita nggak kuat. Oke, saya ulangi lagi. Bahwa Allah ini sederhana sekali prinsipnya. Bahwa Allah itu pribadi yang sudah ada. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Dia tidak diciptakan oleh siapapun. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak kembali kepada dia, ya kita nggak kuat. Nah pertanyaan saya, kapan Allah ada pada kita? Ya dong, pertanyaannya begini, kapan Allah ada pada kita? Maafkan saya, kalau Allah ada pada kita hanya karena kita jadi Kristen kebaktian saja, bukan itu isunya. Pak Rubin ngomong begitu, Bapak pendeta ya gampang lah. No. Pendeta pun kalau hanya jadi, nah saya takut ini untuk pendeta ya. Saya takut pendeta saya sudah jadi profesi, di mana saya cari uang di situ misalnya. Wah itu bahaya. Makanya ini bukan profesi saya. Ini bukan job saya. Maksudnya saya takut kalau pelayanan sudah jadi profesi dalam kehidupan. Ya, saya takut kalau pendeta nanti sudah jadi artis dalam kehidupan. Sebab saya takut sekarang ini di kalangan pelayan ada namanya roh selebriti, roh artis. Ya, pendeta kayaknya merasa terkenal, hebat, sampai kemudian namanya ada di mana-mana. Makanya saya jujur seringkali ya saya bersyukur sih Betani tidak pernah minta foto ke saya. Karena memang saya nggak ganteng Pak Edi. Ketawanya Pak Edi menghina saya kayaknya ya. Enggak, maksudnya begini, saya tuh kalau KKR atau ibadah dimintain foto paling enggak mau. Dari dulu suka sekian tahun yang lalu, saya paling enggak mau. Sebab saya ngomong begini, saya bukan artis, saya ini hamba saja. Ya kan? Yang lain kalau dimintain boleh, mau enggak apa-apa, cuman buat saya takut saja. Ada orang kemudian WhatsApp saya, panitia KKR ngomong begini, Pak Rubin kirim foto yang ganteng Pak, kami akan bikin brosur. Coba bayangkan, saya ngomong begini, lah saya ini kurang ganteng, fotonya juga pasti enggak ganteng. Ketawa saudara agak melecehkan saya kayaknya ya. Ampuni mereka Tuhan. Nah, enggak. Sebab gini, kapan Allah ada pada kita? Pak Rubin ngomong begitu, Bapak pendeta. Pasti begini, sudah pasti rohani. Oh belum tentu juga. Saudara kalau lihat pendeta kadang-kala jatuh, ya saudara jangan kemudian berkata ini kecewa atau marah. Sebab belum tentu juga. Nah pertanyaan saya, kapan Allah ada pada kita? Maaf ibu-ibu, apakah karena kita pakai kalung salib? Belum tentu. Ya dong, ada orang yang rumahnya penuh aksesoris rohani, tapi belum tentu Allah ada pada rumah tangga itu. Ya kan? Sebab saya berani berkata, enggak semua gereja itu bisa berkata, kami wakil Tuhan, gereja yang mana yang wakil Tuhan. Ya dong, sebab ini, sekali lagi, kalau kita tidak kembali kepada mulanya Allah, kembali ke prinsip ini, kita tidak akan kuat. Percayalah, Bapak Ibu enggak usah takut, di mana Allah ada pada kita, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan kita. Aminnya kurang mantap kayaknya. Di mana Allah ada pada kita enggak usah takut. Sebab ini, di mana Allah ada pasti surga backup kita. Oh, enggak usah takut. Di mana Allah ada pada kita, surga backup kita. Dan yang saya tahu hanya satu, persediaan surga itu tidak terbatas. Saya ini kalau khotbah diberkati kayaknya tepuk tangannya kenceng ya. Saya beritahu buat saudara, enggak usah takut. Makanya enggak usah berharap sama manusia. Yang berharap sama manusia terkutuk, bertobatlah. Yeremia berkata, terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Saudara jangan berharap sama manusia, jangan. Apalagi maaf ya, agak keras. Jangan suka jilat manusia, asin rasanya. Nah kalau terlalu banyak asin, darah tinggi, ngamuan. Saya kadang-kadang geli kalau ada orang suka jilat-jilat orang. Tahu cirinya? Ketemu orang kaya nunduk-nunduk. Begitu ketemu orang enggak punya, menyepelekan. Oh itu penjilat tulen itu. Jangan.
Berapa banyak orang ketemu orang terhormat bergelar, aduh nunduk-nunduknya sampai kepala terbentur-bentur kursi atau apa. Begitu ketemu orang yang nggak punya, dia sepelekan. Jangan. Nah, kapan Allah ada pada kita? Pertanyaannya, apakah karena mobil kita penuh stiker kata-kata rohani? Ya terserahlah. Saya suka guyon. Ada orang mobilnya stikernya rohani. The Lord is my shepherd, ya kan? Tuhan adalah gembalaku. Tapi orangnya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Begitu tabrakan tahu nggak? Mobilnya nggak apa-apa, orangnya mati. Kurang jelas kayaknya. Saya katakan ini. No, ada orang yang mobilnya rohani kan tulisannya The Lord is my shepherd. Jadi mobilnya rohani, orangnya nggak rohani. Begitu tabrakan, mobilnya nggak apa-apa, orangnya mati karena jantungan. Kalau kurang jelas juga, ya saya tidak akan lanjutkan lagi lah. Nah maksudnya ini, kapan Allah ada pada kita? Apakah karena kita jago nyanyi lagu rohani? Maafkan saya, nyanyi lagu rohani tidak menjamin orang rohani. Sebab sekarang lagu rohani bisa jadi industri rekaman rohani yang hasilkan uang. Nah kapan Allah ada pada kita? Oke, saya punya teman, satu kali pelayanan ke China. China lagi dilawat Tuhan, luar biasa sekarang. Ya. Jadi sekarang gereja bawah tanah agak berkurang, karena gereja mulai dalam tanda petik sudah mulai oke lah ya, izin-izin nggak dihambat. Cuman saya takut kalau negara sudah kekristenannya nyaman, biasanya turun imannya. Ya, saya lihat di Indonesia ini sekarang, wow, sampai ada pemimpin ngomong gini, Kristen itu kalau dibuat nyaman, imannya turun semua. Tapi Kristen kalau ada tantangan, justru itu imannya kuat-kuat. Ini kayaknya dari wajahnya nyaman-nyaman ini kayaknya ya. Kurang tantangan kayaknya, apalagi tinggal di Citraland banyak makanan, kayaknya kurang tantangan. Saya berdoa biar aniaya segera turun buat saudara. Enggak guyonan saja lagi ya. Nah, karena ada orang berkata, Kristen tuh enggak usah dihambat, bikin nyaman, izin gereja dibuka semua, kebaktian tiap hari enggak apa-apa, enggak usah dilarang-larang. Pasti imannya turun semua. Itu kata-kata dalam itu. Tapi Kristen kalau ngadepin tantangan, memang lain. Lutut itu betul-betul berdoa, ngandelin Tuhan. Ya saya ngomong begini nggak cari masalah. Nah China sudah mulai terbuka. Sekian tahun yang lalu saya ada di China, masih agak terhambat-hambat. Tapi sekarang China banyak gereja yang bermunculan. Satu kali teman saya ada retreat di China. China coba bayangkan ya, gedenya luar biasa. 1,3 miliar orang katanya. Ya, dia kalau perang sama Amerika, bayangkan China itu kalau perang sama Amerika, nggak usah keluarkan senjata nuklir. Seluruh penduduknya suruh ke Amerika, kencingin Amerika, tenggelam Amerika ya. Itu sampai orang guyonan begitu, saking banyaknya orang. Dan China kurang apa Bapak Ibu? Saudara punya mau cari barang di China? Bayangkan dari lemper sampai nuklir mereka jual. Itu lemper bumi, nuklir langit itu. Nah selesai pelayanan, teman saya kemudian didoakan satu orang. Begitu didoakan, waduh orang ini tumbang di lawat Tuhan. Nangis tumbang di lawat Tuhan. Ya. Terus teman saya ngomong gini sama saya, kamu pernah lihat gak film Triad? Mafia China. Oh ya pernah dong. Yang pakai pedang, pakai tongkat, pakai besi, pukul-pukulan, tonjok-tonjokan sampai bloody begitu ya, berdarah-darah. Ya tembak-tembakan di bawah meja. Ya film-film baik gaya Triad begitu kan, gaya mafia China begitu. Nah teman saya berkata begini, saya doakan satu orang ini mafia betul. Bisnis ilegal, bisnisnya ilegal, penjudi hebat. Peminum luar biasa, dilawat Tuhan, tumbang nangis. Nah yang luar biasa begini, setelah dia nangis dia berubah. Makanya orang kalau hidupnya ada Allah, pasti berubah. Yang amin sedikit. Orang kalau ada Allah dalam hidupnya, pasti berubah. Oh iya dong, pasti berubah, sudah. Bukan karena pinter khotbah, bukan karena pinter nyanyi, berubah enggak hidupnya. Ya kan? Jadi orang, loh saudara itu kalau ada Allah pasti berubah. Yang kasar jadi nggak kasar. Yang suka nipu jadi nggak menipu. Wong Yakub saja berubah. Waktu ketemu Tuhan di sungai Yabok, bukan di tempat kebaktian. Dia harus berantem dengan malaikat sampai dipukul. Soal begini, kebenaran itu datang seperti lawan yang harus berantem. Oh iya dong, untuk hidup benar itu seperti lawan. Jujur Bapak Ibu ya, bisnis nggak kotor, bisnis jujur, itu seperti lawan, kita butuh berantem. Yakub itu harus berantem, sampai kemudian dari penipu berubah, menjadi the prince of God. Nah berubahnya bukan di tempat kebaktian. Makanya saya beritahu, acara kebaktian belum tentu merubah orang, kalau orangnya tidak berjumpa dengan Tuhan.
Ya, saya sering ngomong begini kok. Saudara ketemu pendeta belum tentu berubah loh. Saudara ketemu saya belum tentu berubah. Malah kadang-kala ada pendetanya berubah seperti orang itu. Jam tangannya jadi berubah, stylenya jadi berubah, bisa kan? Tapi saya percaya begini, kalau saudara orang ketemu Allah pasti berubah. Saudara tahu begitu didoakan nangis, tergulung-gulung, wah, dilawat Tuhan. Nah orang ini memang luar biasa. Sekujur tubuhnya tatoan semua. Tato semua, sampai nggak ada tempat di mana kosong, semua tatoan. Jadi dia itu kalau buka baju, kayak pakai batik. Ya karena tatoan semua itu sekujur tubuhnya, kan batik ini kayak tatoan ya Pak ya. Jadi kemudian begini, begitu dilawat Tuhan, Bapak Ibu tahu, di konseling teman saya, dimuridkan akhirnya. Kira-kira 4 bulan jadi Kristen, setelah itu ngobrol-ngobrol, persoalannya complicated, rumit banget. Rumitnya begini, bukan hanya soal bisnisnya, ya, tapi begini, dia punya istri 6 orang. Coba. Dan ini 6-6-nya dinikahin resmi semua dalam tanda petik ya. Istri pertamanya sudah tua, kemudian istri kedua, ketiga sampai ke-6-nya masih sedikit muda-muda. Nah istri-istri yang lain ini tahu kalau dia punya istri yang lain. Jadi ini benar-benar aduh luar biasa. Kadang-kala makan bersama beserta anak-anak mereka, bayangkan. Ini pendosa sejati ini Bapak Ibu. Enggak ditutup-tutupi. Jadi istrinya pertama tahu, yang lain juga tahu, yang kedua tahu kalau dia punya istri ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah teman saya nantang begini, karena teman saya yang memuridkan, dia berkata begini, dalam Tuhan enggak boleh istri lebih dari 1, kamu berdosa. Kamu enggak sesuai dengan prinsip ilahi. Enggak ada Allah dalam hidupmu, makanya kamu enggak mungkin bisa diselamatkan dan bahagia. Jadi kemudian ditantang sama teman saya, mau enggak? Kamu kemudian begini, tinggalkan yang lain, kembali kepada yang pertama. Sebab itu istri resmimu yang pertama, sudah tua. Bapak Ibu yang hebat begini, orang ini coba bayangkan, dia lakukan yang menjadi prinsip firman Tuhan. Enggak, saya dengar teman saya cerita, saya berkata begini, wow memang enggak gampang. Yang luar biasa begini, dia datangin 5 istri yang lain itu, basuh kaki mereka, minta maaf ke anak-anaknya juga, karena beberapa istri ini juga punya anak. Ya beberapa sudah mulai besar. Jadi dia basuh kakinya, minta maaf, bayangkan. Kemudian enggak hanya minta maaf, yang hebat lagi begini, dia ambil tabungannya. Istri-istri ini kemudian dikasih untuk masa depan mereka, sampai nanti anak-anaknya sekolah, anak-anaknya kuliah dicukupkan semua. Kemudian yang hebat, orang ini kembali ke istrinya yang pertama, yang notabene sudah tua. Oh saudara diam kemudian tepuk tangan ya, saya bersyukur banget karena saudara menangkap ini. Nah, saya agak diam karena lagi mikir, melihat wajah saudara kayaknya sedih sekali mendengar ini ya. Enggak lah, bersuka cita ya. Makanya saya lagi berpikir lanjutin atau enggak ini. Saya tetap lanjutin. Tapi yang hebat begini Bapak Ibu, bayangkan baru jadi Kristen, itu kira-kira hanya 4-5 bulan. Tapi dia berani kemudian melakukan prinsip bahwa pada mulanya Allah. Saya waktu mendengar kesaksian ini, kesaksian nyata, kesaksian betul-betul real. Dari situ saya kemudian berkata begini, wow, orang ini berani kembali ke prinsip awal, pada mulanya Allah. Makanya kita tidak mungkin kuat kalau tidak kembali kepada mulanya Allah. Nah maafkan saya sekali lagi, pada mulanya Allah bukan karena kita nyanyi lagu-lagu tentang Allah, bukan itu. Pada mulanya Allah bukan kemudian karena kita pintar berkhotbah seperti saya misalnya, enggak. Nah oke, coba ke Yohanes pasal pertama, coba kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara mau kuat di bumi? Loh, semua kok kayaknya kurang mantap. Saudara mau kuat di bumi? Enggak, saya berkata begini karena saudara keluar dari tempat ini pertempurannya enggak gampang. Ada yang sekarang lagi menghadapi masalah kesehatan, keuangan, ya market lagi turun di mana-mana, dan keadaan tidak semakin baik loh saudara. Wow, pertempuran kita nggak gampang, polusi makin luar biasa, banyak penyakit aneh-aneh sekarang bermunculan, orang makin beringas, tantangan makin besar. Oh ya, persaingan makin nggak sehat, keliaran orang akan ketamakan begitu luar biasa, stres makin banyak. Saya baca di Kompas sekarang ini, ya angka orang stres di Jakarta itu sudah 1:10 loh bayangkan. Jadi 10 orang Jakarta, salah satunya stres. Ya ini kalau nggak tertolong makin parahnya luar biasa. Saya nggak tahu di Surabaya ya,
Tapi menurut Kompas ini, harian koran Kompas, bukan menurut saya, salah satu ciri orang stres, salah satunya adalah suka jalan-jalan di mall tanpa tujuan. Nah itu stres itu. Ya kata Kompas loh, bukan kata saya ya. Terus katanya suka nyalip di bahu jalan, itu kategori orang stres itu. Sudah ada tanda stop tetap berhenti di situ. Nah itu tanda stres itu. Ya, ada banyak tanda-tanda stres. Enggak, maksudnya begini, kita ada pada tantangan yang tidak gampang. Saya berbicara begini, saya sadar kok. Saudara sebagai pedagang, bersaing dalam perdagangan enggak mudah. Saya tahu yang belajar, saya tahu ibu rumah tangga, enggak gampang ngelola kehidupan. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, tantangan boleh ada, kita akan tetap kuat di bumi. Oh iya dong. Enggak, secara begini, enggak mulu-mulu. Tanda bahwa orang kuat apa? Waktu ada tekanan, dia tetap setia sama Tuhan. Nah itu tanda orang kuat. Nah supaya kita kuat di bumi, saya ngomong begini bukan supaya kita nanti ibadah lompat-lompatnya makin kuat, tepuk tangannya makin kuat, ngangkat tangannya makin kuat. Bukan itu isunya. Tetap kuat enggak di sana. Sementara orang berkhianat kita setia. Sementara orang selingkuh kita enggak. Sementara orang halalkan segala cara, kalau perlu korbankan orang demi keuntungan dapat uang, kita enggak. Sementara orang kemudian main suap kiri kanan, kita enggak. Sementara orang kemudian gampang sekali melakukan kejahatan, kita enggak. Sementara orang ngomong kotor dalam kehidupan, gampang berkhianat terhadap persaudaraan, kita enggak. Nah untuk kita kuat, mesti kembali kepada prinsipnya. Pada mulanya Allah. Saudara mau bersama Allah? Nah tanda Allah bersama kita, Yohanes 1. Coba kita lihat. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah ini dia. Pada mulanya adalah apa? Firman. Pada mulanya siapa saudara? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, katakan firman itu adalah Allah Bapak Ibu. Oke, patri di hati saudara. Satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaannya pada perkataannya. Itu hanya Allah kita. Saya ulangi. Satu-satunya Allah yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kuasa, kemuliaan pada perkataannya. Itu hanya Allah kita. Makanya orang yang ngalami firman. Saya ngomong ngalami ya, bukan teori. Itulah Allah ada bersama dia. Ayat yang kedua, coba kita lihat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi bahwa kalau kita kembali kepada mulanya Allah, enggak ada cara lain. Yaitu kita harus praktekkan firman dalam hidup kita. Nah, saya lompat ke ayat yang ke-14. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Yang main piano masih ada enggak Mira? Boleh ya, tampil ke depan. Belum diangkat Tuhan kan, masih ada ya maksudnya. Enggak, saya minta ditemenin saja. Saya enggak akan keluar dari waktu yang ditentukan, 45 menit. Oh, jauh sekali manggilnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu coba lihat ayat ini, ayat yang ke-14. Orang kadang tanya begini sama saya, Pak Rubin, pelayanan sudah berapa lama? Atas anugerah Tuhan, mungkin hampir 30 tahun saya melayani. Nah, tetap di generasi. Ada, Mira, thank you ya. Sampai kamu repot ya. Oh, masih ada ya? Saya pikir kamu sudah diangkat Tuhan lagi. Thank you ya. Enggak temenin saya, mainlah apa lagu Korea boleh lah. Oh janganlah, main pelan-pelan apa. Enggak, karena saudara menatap saya begitu curiga, saya ketakutan, jadi saya butuh teman kayaknya ya. Mungkin belum kenal jadi berpikir ini Pak Rubin datang menghakimi. Enggak, saya enggak datang menghakimi ya, saya share saja. Sebab saya tahu begini, kalau saya khotbah, orang ketawa-ketawa tapi enggak berubah, berarti saya badut. Dan maafkan saya bukan badut, saya pemberita firman. Ya, saya selalu ngomong ini bukan soal jadwal kok, karena saya enggak kejar itu. Sebab kalau ngejarannya jadwal nanti saya jadi cowok panggilan kan. Ya, saya bukan cowok panggilan. Jadi beritakan firman supaya saudara keluar dari tempat ini kuat. Karena saya tahu begini, saya yakin saudara punya pertempuran gak gampang. Yang berkeluarga, yang berusaha, pertempuran di luar sana gak gampang. Kita harus tetap kuat sebab Tuhan bersama kita. Ya dong. Ya, mumpung kesempatan berbicara begini kan sampaikan hati Tuhan buat saudara. Ya, saya berharap kita terbuka supaya begini, firman Tuhan kita hidupi dalam hidup kita. Oke. Volumenya bisa dikecilin lagi ya. Enggak, saya enggak nyanyi. Kamu jangan lihat saya. Oke.
Oh dari sana ya, tolong ya. Oke. Nah orang tanya begini sama saya, Pastor Rubin pelayanan sudah berapa lama? Atas anugerah Tuhan. Atas anugerah Tuhan. Kira-kira mungkin 30 tahun saya ada. Kira-kira ya dari pelajar. Nah orang tanya begini lagi ke saya. Pertanyaannya agak tajam. Makanya saya tidak mau menjawab secara tergesa-gesa. Paling sulit dalam pelayanan apa Pak Rubin? Paling sulit. Bikin KKR kalau ada tim gampang kok. Ada pendoa, ada tim praise and worship, ada pengkhotbah, bikin KKR selesai. Ya bikin sekolah, kita juga bikin sekolah di beberapa tempat. Di Rote, di Kupang. Saudara kalau tahu Rote, Pulau Selatan paling Indonesia, kita ada sekolah 2 di sana, di Kupang ada beberapa. Nanti ke depan ini kita akan bikin di Mamuju, Sulawesi Barat. Next month saya akan ke sana. Gampang. Maksudnya gampang bukan menggampangkan, bukan. Asal ada dana, ada tim yang mau, dilatih orang lepasin, gampang sekolah berdiri. Gampang kan? Penginjilan, oke juga. Nah saya harus menjawab dengan jujur Bapak Ibu. Paling sulit dalam pelayanan. Nah ini dia jawabannya. Saya harus melakukan yang saya khotbahkan. Dan saya harus khotbahkan yang saya lakukan. Itu enggak gampang. Saya ulangi. Untuk saya melakukan yang saya khotbahkan. Untuk melakukan yang saya khotbahkan ini. Dan saya khotbahkan yang saya lakukan. Itu enggak gampang. Untuk melakukan yang saya khotbahkan berarti saya enggak pura-pura dalam kehidupan. Tapi untuk mengkhotbahkan yang saya lakukan berarti yang di dalam, di mulut dan di tangan sama. Itu integritas. Enggak gampang. Saya tahu bahwa ini pertempuran tidak mudah. Makanya saya beritahu buat saudara. Kristen kalau enggak kembali kepada mulanya Allah, enggak kuat. Saudara enggak usah takut. Di mana firman dipraktekkan, pasti ada kekuatan Tuhan di sana. Sebab ini, setuju atau tidak, langit dan bumi dari awal sampai selesainya nanti, semua sudah ada di firman. Saya ulangi, dari awal langit dan bumi diciptakan ribuan tahun yang lalu, sampai selesainya nanti, semua ada di firman. Satu kali saya diundang oleh orang partai, ibadah. Dan di situ ada beberapa orang cukup terkenal dalam tanda petik. Ya nggak banyak private service begitu. Nggak tahu saya diundang, saya datang aja. Saya sampaikan tentang kebangsaan dari kacamata Alkitab. Salah satunya saya berkata bahwa orang Indonesia asli bukan karena dia lahir di Indonesia, tapi karena Indonesia lahir di hatinya. Banyak orang ngakunya lahir di Indonesia, tapi kalau Indonesia tidak lahir di hatinya, ya cuman ngambil dari Indonesia, nggak mencintai bangsa ini. Berapa banyak yang terjadi. Makanya orang boleh kulit putih, mata sipit, tapi kalau Indonesia lahir di hatinya, oh itu orang Indonesia. Seperti gubernur DKI sekarang, itu orang Indonesia itu. Ya dong, karena Indonesia lahir di hatinya. Kalau cuma lahir di Indonesia biasa. Tapi kalau Indonesia lahir di hatinya, itu di dalam itu. Berapa banyak orang ngomongnya, saya orang Indonesia. Lah, Indonesia lahir di hatinya enggak. Kalau cuma lahir di Indonesia, cuma ngambilin dari Indonesia, enggak bikin apa-apa. Halalkan segala cara demi kepentingannya dia. Tapi kalau Indonesia lahir di hatinya, selalu berpikir kesejahteraan buat bangsa ini. Lain. Itu saya sampaikan itu, hal-hal begitu. Sebab hati Tuhan hati bangsa. Kata bangsa dari kata etnos. Dari kata etnos muncul etnis, suku bangsa. Nah Indonesia itu ribuan suku. Makanya saya percaya di Yesaya 40, Indonesia ada di hati Tuhan. Bahwa pulau-pulau akan bersuka cita. Desa-desa yang didiami Kedar, satu kali akan bertepuk tangan. Itu nubuatan buat bangsa kita. 2700 tahun yang lalu, saya sampaikan beberapa hal. Setelah saya khotbah, tiba-tiba seorang diplomat masih muda datengin saya. Still young, tinggi 180 cm, badan atletis, wajah artis. Ukuran sepatu 45,5. Saya sampai hafal itu. Orang ini pinter, very smart, diplomat. Bolak-balik Jakarta, Washington, sebulan bisa 2 kali. S2-nya dia punya gelar ada 3. Gelar S2-nya beberapa bidang ilmu ada 3. S3-nya dia lagi diambil tentang terorisme dan tentang pertempuran mapping yang sekarang terjadi di bumi. Kita ngobrol, saya lebih banyak diem. Sebab sesuai bidangnya dia jago. Jago banget ini orang, anak Tuhan. Dia kemudian di ujungnya dia ngomong ini sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Pastor Rubin, apapun yang sekarang ini terjadi, dimanapun itu terjadi, siapapun yang mengadakan itu terjadi. Saya ulangi, apapun yang sekarang ini terjadi, mau di Paris lah, mau di Brussels lah, mau di Irak lah, mau di kemudian Libya lah, mau di mana saja, Korea Utara dan sebagainya. Dia berkata begini, apapun yang terjadi, siapapun yang mengadakan itu terjadi, dan bagaimanapun itu terjadi,
Jadi apa saja yang terjadi di bumi ini, ujungnya dia berkata begini, semua tidak pernah keluar dari firman, karena firman sudah menubuatkannya. Saya mendengar ini, saya kemudian berkata, iya ya. Jadi firman Tuhan itu satu iota pun gak meleset. Yang percaya katakan amin. Semua sudah ada di firman. Semua sudah ditulis di firman. Saya enggak akan spesifik berbicara. Seperti misalnya WTC di bank 9/11. Itu sebenarnya ada di firman itu, saudara. Saya enggak usah ungkapkan ini di sini karena butuh waktu untuk mengajar ini. Jadi apapun yang terjadi, siapapun yang mengadakan itu terjadi dan bagaimana itu terjadi, semua sudah ada di firman. Karena memang betul, dari awal langit bumi diciptakan sampai selesainya, semua sudah ada di firman. Jadi dengan kata lain saya berkata begini, orang kalau tidak mempraktekkan firman, ya masa depannya enggak kuat. Wong semua sudah ke situ. Nah untuk Allah ada pada kita, ayat 14 ini dia. Nah ini dia. Coba lihat. Nah ini. Yesus itu kenapa kuat? Loh, Yesus itu menebus kita dengan cara yang adil. Katakan dengan cara yang adil Bapak Ibu. Yesus itu menebus kita dengan cara yang adil karena dia jadi manusia. Dia tidak pakai fasilitas surga. Kalau saudara berkata begini, Pak Rubin, saya dikhianati oleh rekan bisnis saya. Loh, Yesus dikhianati. Pak Rubin, saya takut seperti orang mau mati rasanya. Di Getsemani dia berkata, aku takut mau mati rasanya. Kalau saudara berkata begini, ya kedinginan, Yesus kedinginan. Kalau saudara begini, diludahin orang, Yesus diludahin. Kalau saudara disiksa oleh orang di sekitar saudara, maksudnya enggak cuma hanya dicambuk, mungkin dikucilkan karena saudara benar, Yesus ngalami. Makanya Yesus itu menang menebus kita, kemenangannya itu kemenangan adil. Dia enggak seperti Superman. Tidak seperti Batman. Ya kan? Hollywood kan bikin film hero, gak mati-mati semua loh coba tokohnya. Hebat kan? Tapi begini, Yesus kemenangannya adil. Karena dia sama seperti kita. Jadi kita punya contoh yang real, gak aneh-aneh. Dia gak tampil seperti superhero. Dia gak ngambil fasilitas dari surga. Dia gak kedip kemudian malaikat turun pukulin semua tentara Romawi. Enggak. Dia mati as a man. Dia bangkit. Karena ketaatannya. Yang setuju katakan amin. Tapi ini yang membuat dia kuat. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat apa Bapak Ibu? Kemuliaannya. Ada yang tahu bahasa asli kemuliaan? Orang pikir kemuliaan hanya merinding. Enggak lah. Saya tidak mengukur kemuliaan dari merinding. Ada anak muda berkata begini, Kak Rubin, ibadahnya penuh kemuliaan Tuhan ya. Kenapa? Saya merinding loh. Loh saya beritahu, untuk merinding gak perlu butuh kemuliaan. Jalan di kuburan pukul 2 malam pasti merinding. Kalau ketemu pacarnya merinding-merinding, itu perlu ditengking. Itu bukan kemuliaan, itu nafsu namanya. Ya, suami istri kalau sudah gak merinding, nah itu bahaya. Ada suami lihat sekretaris baru merinding, nah itu perlu ditengking itu. Yang parah lihat kuda merinding, nah itu bahaya lagi itu ya. Nah, kemuliaan jangan ukurannya merinding. What is the glory? Apa itu kemuliaan? Sorry, kalau definisi salah, nilai salah. Nilai salah, cara main salah. Cara main salah, karakter salah. Karakter salah, tujuan salah. Tujuan salah karena karakter salah. Sebab cara main salah, nilainya salah. Definisinya salah. Definisi benar, nilai benar. Cara main benar, karakter benar. Tujuan benar. Tujuan benar karena karakter benar. Sebab cara mainnya benar, nilainya benar. Karena definisinya benar. Jadi semua kalau definisinya salah, nilai jadi salah. Nilai salah, cara mainnya salah. Cara main salah, karakter salah. Karakter salah, tujuan salah. Orang tujuan salah karena karakter salah. Cara main salah, sebab nilainya salah. Definisinya salah. Yang bingung-bingung lah. What is the glory? Nah, apa itu kemuliaan? Kemuliaan berasal dari kata asli namanya kabot. Doksa. What is the kabot? Saudara tahu kabot? Kabot itu artinya God quality. Ada kualitas Tuhan. Coba enggak dipatri di hati. Saya patri di hati saya. Bahwa orang yang dipenuhi kemuliaan itu karena punya kualitas dalam kehidupan. Dan saudara saya beritahu, orang kalau ada kualitas Tuhan pasti hidupnya luar biasa. Nah kuncinya hanya satu, yaitu apa? Kebenaran. Coba ayat yang ke-14 tadi, nah itu dia. Firman telah menjadi apa? Manusia. Katakan telah Bapak Ibu. Artinya begini, firman dipraktekkan. Nah itu Allah ada pada kita. Jadi yang pertama, ide awalnya adalah pada mulanya siapa?
Allah. Saya beritahu buat saudara, kalau di bisnis di keluarga kita ada Allah, nggak usah takut. Tuhan pasti bela kita. Kok kayaknya tepuk tangannya nanggung banget ya? Nggak usah tepuk tangan. Yang kedua, saudara mau kuat di bumi? Gagal khotbah ini saya Pak kayaknya Pak. Saudara mau kuat di bumi? Saudara mau kuat di bumi? Saya ngomong kuat ya. Bukan soal hanya kaya. Kaya kalau nggak kuat percuma. Ya, bukan soal otot. Kuat menghadapi semua pertempuran di luar sana. Yang kedua, saya tutup dengan ini. Masih ada waktu ya Pak ya? Masih ya. Yang kedua, coba Kejadian 1 ayat 4, nanti lompat ayat 7, ayat 9, ayat 10. Kejadian 1 tadi, ayat yang keempat. Nah ini dia. Ini ide awal langit dan bumi diciptakan. Saya tidak kembali keluar kemana-mana ya, kembali ke firman saja. Jadi ide awal langit dan bumi diciptakan adalah ini. Jadi kalau saudara mau kuat di bumi ya harus kembali ke ide awal ini. Di luar ini nggak bisa. Ayat yang keempat, coba. Allah melihat bahwa terang itu apa Bapak Ibu? Baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kata dipisahkan. Oke, ayat 7. Lompat lagi ya. Supaya saya nggak terlalu banyak baca, nanti kelamaan ya. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan, ketemu kata itu, air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Ayat 10, coba lompat lagi ya. Lompat-lompat saja. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang setuju katakan amin. Oke. Kata dipisahkan itu ternyata ada ide awal. Kata itu muncul. Terang dipisah dari gelap, air dipisah dari darat, cakrawala di atas langit dipisah dari yang di bumi. Kenapa ada pemisahan? Ya dong. Jadi ide awal langit dan bumi diciptakan itu ada pemisahan, ini ide awal. Nah, saya tahu begini, Pak Rubin apa artinya itu ada pemisahan? Secara sederhana, maksudnya begini, kalau terang dipisah dari gelap, itu memang ide awal. Maksud saya begini, kalau saudara itu dipisahkan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, itu memang ide awal. Misal ya, contoh Bapak Ibu ya. Saya tuh kalau lihat orang tidak kenal Tuhan, aduh, ini ngomong ini sembarangan loh, ya kan? Masih agak lunak sih. Ada temennya, ada orang kalau manggil temennya, coba bayangkan, dengan panggilan begini, nyat. Maksudnya monyet, panggil temennya begini, nyat. Coba bayangkan, nyat. Itu masih lunak, Mira. Ada yang lebih kasar lagi. Ya, ada saya nggak tegang ngomong begitu ya. Ya, ada yang lebih kasar lagi, sebab dia nyebut saudaranya AC. Saya tidak akan terjemahkan itu. Nah, mungkin kalau orang Surabaya jauh lebih berani lah ngomong wang begitu ya. Nah, kadang-kala begini, ada orang kalau nyebut temennya itu ngomong seenaknya. Bayangkan Bapak Ibu, kita nggak boleh ngomong seenaknya. Itu nggak enak banget buat jasmani kita. Coba, sementara yang muda-muda to the point ya, yang muda-muda. Orang dunia pacaran bisa free sex loh, seenaknya. Saya ngomong sama anak muda yang saya bina, jemaat, saya ngomong ini, gak boleh, jaga kekudusan. Mereka tanya, why, mengapa? Anak muda sekarang kritis kan? Coba, saya ketemu para pengusaha muda, saya ngomong gini, nyogok itu gak boleh. Dalam prinsip firman, kamu gak boleh nyogok, apalagi korupsi. Nah mereka tanya, why Pastor Rubin? Kenapa bisa begitu? Saya beritahu, karena memang betul kita itu dipisahkan. Tujuannya begini, tujuannya bukan eksklusif Bapak Ibu. Saya tidak suka eksklusif. Saya itu bergaul dengan siapa saja. Oh yes, saya bergaul dengan siapa saja. Saya tidak akan batasi diri saya bergaul. Saya bergaul dengan orang yang bahkan tidak Kristen, saya bergaul. Saya masuk kemana saja, bukan kompromi. Saya tidak mau eksklusif. Saya mau jadi pendeta yang begini, membumi, artinya begini. Enggak eksklusif, tapi begini, tujuan kita dipisahkan kenapa sih? Ya sekali lagi Bapak Ibu ya, sementara orang dunia bisa hancurkan bisnis orang dengan cara sesukanya, supaya kemudian orang itu hancur, kita enggak boleh. Coba, itu enggak enak. Nah Tuhan pisahkan terang dari gelap,
Tuhan pisahkan laut dari darat, tujuannya hanya satu, supaya ada perbedaan. Katakan perbedaan Bapak Ibu. Lebih mantap lagi, supaya ada perbedaan. Katakan perbedaan. Nah, sorry to say, kalau perbedaan kita hanya dari mobil, rumah, maafkan saya, orang dunia punya. Satu kali saya ketemu orang jualan mobil. Dia ngomong begini, minggu lalu saya baru datangkan mobil. Yang satu mobil katanya bisa 6 miliar. Saya nggak terlalu tahu mobil Pak Edi. Saya tanya mobil apa itu? Dia ngomong, yang suka dipakai James Bond, Pastor Rubin. Oh, saya langsung kemudian ingat, Aston Martin kah? Oh iya, kok jadi tahu nih pendeta? Ya, baca-baca saja. Saya tanya, wow, itu kira-kira bisa sampai katanya, yang tahu mobil sudah lebih tahu dari saya. Katanya sampai sekian miliar, ada yang hampir 6 miliar. Nah dia ngomong begini, ini orang saking cepet-cepetnya pengen model baru, sampai dia datangkan dari UK, itu pakai itu tuh, pesawat terbang. Jadi ditaruh di kargonya pesawat, bayangkan. Dua, orang itu pesen 2, karena mobil lagi model baru pesen 2. Nah dia ngomong sama saya kaget. Bayarnya tahu nggak Pak Rubin? Saya tanya, bayarnya bagaimana? Bayarnya cash, bayar cash. Itu duit semua enggak campur daun itu. Coba bayangkan. Jadi bawa dolar, cash itu pakai kresek itu, yang tempat sampah gede itu kayak segitu tuh, dipanggul kayak Sinterklas, bayangkan. Bayar cash, saya nggak tahu kenapa bayar cash. Mungkin ya saya nggak tahu lah ya, bayar cash. Kemudian saya tanya, yang beli siapa? Orang Kristen kah? Bukan, nggak kenal Tuhan. Nah maksud saya begini, kalau perbedaan kita hanya mobil, rumah, merek sepatu, tas, ya maafkan saya, dunia punya. Kok kurang amin kayaknya? Makanya saya nggak ngukur orang sukses dari begituan, nggak, lewatlah. Tujuan kita dipisahkan supaya ada perbedaan memang. Jadi maksud saya begini, kalau bapak ibu itu dipisahkan, nggak nyaman secara daging. Orang di luar sana bisa seenaknya, sementara kita nggak bisa seenaknya. Itu nggak nyaman. Tapi betul, ide awalnya memang dipisahkan. Supaya ada apa Bapak Ibu? Perbedaan. Kenapa orang Kristen nggak boleh bercerai? Ya karena memang kita dipisahkan. Kenapa kita kerja nggak boleh kemudian lapor-laporan yang palsu, nipu-nipu? Ya karena memang kita dipisahkan. Kenapa yang pelajar mesti rajin, jangan males? Ya karena memang dipisahkan. Kenapa kita nggak boleh kemudian berlaku tidak adil dalam kehidupan? Ya karena memang dipisahkan. Saya sadar begini, ide awal begini, kita dipisahkan supaya ada perbedaan. Dan kalau kita taati itu, aduh percayalah, kita akan kuat di bumi. Saya tutup dengan satu cerita. Ini cerita ya, cerita nyata. Saya suka cerita yang nyata yang nggak muluk-muluk. Teman saya seorang pastor, dia seorang gembala. Ya, satu kali dia khotbah bla 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 bla, ada jemaatnya datang ke dia, ngomong gini, Pak Pendeta, saya diberkati dengan khotbah Bapak. Oh ya puji Tuhan kalau Bapak diberkati. Terus kemudian begini, saya ambil keputusan sekarang untuk saya berubah. Nah salah satu berubahnya nggak enak Bapak Ibu. Ini cerita, maksud saya begini, kalau ada dari saudara yang belum pada level ini, ya jangan dipaksa-paksa. Cuman ini orang, cerita ini saya diberkati sekali, cerita sederhana. Orang ini ngomong begini sama saya, sama teman saya. Saya punya pekerjaan saya adalah suplai tembakau di pabrik rokok. Nah, kalau saudara misalnya belum pada level ini, saudara pahami ini cerita kesaksian yang saya diberkati. Nah, orang ini berkata sama teman saya diberkati sekali dengan kesaksian ini. Saya punya usaha suplai tembakau ke pabrik rokok. Nah, waktu tadi Bapak khotbah tentang kesehatan dan sebagainya, teman saya kalau khotbah praktis-praktis, enggak yang mulu-mulu gimana betul, terlalu mengada-ngada enggak, yang praktis-praktis. Dia ngomong begini, kalau saya lakukan ini, kan orang jadi enggak sehat. Nah, saya putuskan, enggak dipaksa teman saya loh, saya putuskan untuk saya nanti berhenti. Saya mau bikin usaha yang lain. Padahal ini main bisnisnya dia. Enggak gampang loh Bapak Ibu. Ini sekali lagi enggak ditekan teman saya loh. Enggak kemudian teman saya, kamu aku tengking loh jadi kodok kalau enggak berubah begitu. Enggak.
Jadi atas kerelaannya. Sekali lagi saya ngomong ini atas kerelaannya, dia berkata begini, saya mau cari usaha yang lain. Sementara usia sudah nggak muda lagi, mau cari usaha apa? Sekarang usaha juga nggak gampang. Tapi orang ini ngomong, enggak, saya putuskan. Saya tadi diberkati dengan khotbah Bapak, saya mau berubah. Karena saya sadar saya dipisahkan. Saudara tahu, dia mulai running bisnis yang baru. Dan enggak gampang kan, mulai usaha itu enggak gampang. Saya sadar mulai usaha enggak gampang. Ya, sebab saya alami juga dalam kehidupan, itu enggak gampang. Mulai usaha baru enggak gampang. Bapak Ibu tahu, usahanya dia adalah begini. Dia ngambil mainan-mainan dari China, kemudian dia plastikin. Itu satu plastik enggak mahal-mahal, sekian ribu begitu. Kemudian dia ngambil pegawai untuk keliling ke toko-toko kecil. Jadi ditaruh-taruh begitu tuh. Mobil-mobilan atau apa diplastik-plastikin begitu. Mainan anak-anak begitu Bapak Ibu ya. Tapi yang kecil-kecil bukan yang mewah-mewah. Baru usaha jalan sebulan, belum ada hasil nyata. Tiba-tiba dia ditelepon. Nah ini godaannya luar biasa. Yang nelpon petani tembakau. Petaninya ngomong begini, bos ini saya punya barang banyak, saya jual. Saya kasih diskon 20%, karena ini suplainya banyak. Jadi saya jual. Dia ngomong begini, Pak, sorry Pak, saya sudah berhenti dari bisnis ini. Jadi saya sudah enggak bisnis ini lagi. Loh kenapa? Petaninya ngomong begitu. Enggak lah, saya sudah berhenti, saya bisnis yang lain. Oh, petaninya sampai ngomong, enggak apa-apa lah. Kan kalau kamu berdosa, minta ampun. Kan katanya Tuhanmu mengampuni. Coba sampai dikhotbahin sama petaninya ini. Jadi kamu begini, enggak, saya sudah enggak lagi bisnis ini. Oke, telepon ditutup. Bapak Ibu tahu enggak? Godaannya enggak berhenti. Baru selesai nutup telepon, 15 menit kemudian, pabrik rokoknya telepon. Pabrik rokok ngomong begini, kok enggak suplai lagi ini? Saya butuh barang ini. Oh iya, saya sudah selesai berhenti bisnis ini, jadi saya sudah enggak lagi. Bayangkan, dia berkata begini sama teman saya, hanya dalam hitungan 15 menit, itu telepon kiri kanan pakai pulsa lokal, dia bisa untung kira-kira lebih dari 50 juta. Oh, goyang loh Bapak Ibu, goyang. Jujur dia ngomong begini, goyang. Ya bukan badannya digoyang-goyang begitu ya. Tapi goyang godaan begini, bayangkan. Hanya telepon kiri kanan 50 juta selesai. Tapi istrinya ngomong gini, kamu sudah janji di hadapan Tuhan, kita running bisnis baru. Jadi dia tetapkan hati, dia berkata, udah. Saudara tahu, berbulan-bulan dia kemudian terus rintis bisnis ini. Bapak Ibu yang hebat, saya terakhir ketemu teman saya tanya begini, ceritamu yang dulu itu terus gimana jemaat? Luar biasa loh Pastor Rubin. Di tengah proses yang tidak gampang, hambatannya enggak gampang. Dia berkata, enggak gampang. Saya harus konseling beberapa kali, saya harus kuatkan, saya harus doakan. Tapi teman saya ngomong begini, sekarang ini penghasilan kotornya dia per bulan. Itu hampir 150 sampai 200 juta every month kotor. Nah, saya justru senang Bapak Ibu enggak tepuk tangan. Karena saya diem itu berharap ini tepuk tangan atau enggak. Enggak, loh jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Enggak, jangan tepuk tangan. Sebab kalau saudara tepuk tangan berarti mata duiten. Saya tuh berhenti nyobain saudara. Mira kalau tepuk tangan bertobat lagi loh. Ya, untung enggak, dia enggak tepuk tangan. Pak Edi untung enggak tepuk tangan juga. Kalau sampai tepuk tangan, saya harus katakan Pak Edi harus bertobat dari diaken. Ya, kalau dia enggak, saya tadi berhenti sejenak nyobai saudara tepuk tangan enggak. Ternyata saudara enggak tepuk tangan. Ya indikasinya dua, memang saudara tahu atau cuek terhadap saya. Saya berharap yang kedua enggak lah ya. Enggak begini, saya senang saudara enggak tepuk tangan. Bukan itu isunya. Nah, tepuk tangan ini yang kedua. Sebab dia punya pegawai sekarang di atas 20 orang. Dan pegawai-pegawai ini beberapa kenal Tuhan lewat hidupnya. Nah ini ditepuk tangani. Kalau yang tadi jangan tepuk tangan, itu soal duit gampang kok. Yang kedua ini dampaknya. Cuman begini, saya dengar kesaksian begini saya kagum. Enggak gampang loh melepaskan main bisnis, dia harus running yang baru. Tapi dia ngomong begini, saya dipisahkan. Termasuk cara saya bekerja, dipisahkan. Supaya ada perbedaan. Ya sudah, saya sebentar selesai karena wajah saudara sedih kayaknya ya. Nah sebetulnya saya pengen tutup ayat 11. Masih boleh enggak? Kalau enggak saya tutup. Loh jangan saudara yang menjawab ini yang bau rekso di sini siapa ini ya? Loh ngapain kalian naik? Oh sudah duduk aja Mira ya.
Enggak, kalau tim present worship sudah naik berarti pembicara harus turun dari mimbar. Enggak, sebentar saya akan selesai. Saudara mau kuat di bumi? Yang pertama jangan lupa, in the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya siapa? Jadi sorry ya, kalau enggak ada Allah enggak kuat. Pak, saya punya pejabat. Saya punya pistol, ya ampun. Saya punya deposito, ya ampun. Saya doain satu orang stres. Surat tanah yang dilihatkan ke saya, 2 karton dus gudang garam. Saudara tahu gudang garam punya kardus, gede kan itu. Itu dua kardus. Begitu saya lihat surat tanah itu tanah prem semua di Jakarta. Yang per meter bisa 100 juta lebih. Pak Rubin pikir ini bahagia? Enggak. Minum Lexotan 15 tahun, penenang jantung. Mau bunuh diri beberapa kali. Oh, pemain properti lama. Sekarang bertobat. Cuman setelah itu kardusnya ditarik lagi. Saya pikir satu kasih saya kan lumayan ya. Ternyata ditaruh lagi. Enggak lah, enggak mungkin begitu. Cuman dia berkata begini, kasih tahu tuh semua orang Pak Rubin, bahagia itu kalau ada Tuhan. Ini yang ngomong orang bisnis lama dan sukses di bidangnya. Kalau enggak ada Allah, nothing, enggak kuat. Oh iya, dia harus pisah dengan keluarga belasan tahun. Oh enggak bahagia banget. Tinggal sendirian, rumah 1,3 hektar, lu bayangkan. Alone. Sampai Tuhan pulihkan semuanya pulih. Sekarang bahagia. Saya suka minum kopi bersama. Belasan tahun kita kenal. Dan saya enggak punya kepentingan apapun pada dia. Sama sekali enggak. Terakhir saya bangun jemaat pun, saya enggak libatkan dia. Saya mau Bapak ibadah di tempat manapun. Yang firman-Nya membuat Bapak bertumbuh. Silakan. Enggak harus sama saya. Ya dong, kita punya prinsip dalam hidup. Saya enggak mau mengandalkan manusia. Di mana ada Allah, surga backup. Yang kedua, kita dipisahkan. Tapi ayat 11, ini ide awal. Jadi terserah. Saudara kalau enggak kembali ke prinsip ini enggak kuat. Sebab ini ide awal, langit dan bumi. Ini sebelum manusia diciptakan hari ke-6. Sebelum ada bulan bintang, sebelum ada semuanya. Ini dulu. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah saya tutup, gak lama-lama. Yang ketiga, ide awalnya adalah Tuhan itu ciptakan benih. Katakan benih Bapak Ibu. Saya bukan orang yang lulusan dari biologi. Benih itu punya kemampuan yang disebut dengan potensial biotik. Ada potensial biotik. Sebab begini, dalam benih biji yang kecil, seed benih ya. Saudara tahu, ada akar pohon, batang pohon, daun pohon, buah pohon terperangkap di benih itu. Makanya orang itu tidak main-main, hidupnya punya benih. Cuman benih begini, supaya ada kehidupan harus ditabur, mati untuk menumbuhkan kehidupan. Nah prinsip ketiga, hidup itu harus jadi benih, memberkati. Orang nggak punya benih, nggak punya pohon. Orang nggak punya pohon, nggak punya buah. Nggak punya buah, nggak bisa makan. Ya, jadi benih menghasilkan pohon, menghasilkan buah. Buahnya kita makan, benihnya kita tabur. Terus begitu, terus begitu. Makanya kalau hidup tidak menjadi berkat, nggak akan kuat di bumi. Benihlah yang membuat kita kemudian punya pohon, punya buah. Kita tabur benihnya untuk menghasilkan pohon yang lain. Makanya ide yang ketiga adalah langit bumi diciptakan. Ide awalnya yaitu kita jadi benih. Jadilah benih yang memberkati orang di sekitar kita. Karena orang yang memberkati pasti punya benih, hidupnya tidak mungkin kekurangan. 3 prinsip ini saya berharap ini menjadi prinsip buat kita. Ide awal langit dan bumi diciptakan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Lord. Pada mulanya Allah, Tuhan pisahkan terang dari gelap. Dia taruh biji, benih, dia ciptakan itu.
untuk ada kehidupan di bumi. Kalau 3 hal ini kita hidupi, kita kuat di bumi. Sebab ini adalah pada mulanya Tuhan ciptakan langit dan bumi. Mari patri di hati kita. Saya tahu sementara khotbah ini disampaikan, saudara beberapa dan saya harap semua bisa menangkap hati Tuhan. Supaya kita keluar dari tempat ini, kita tetap kuat. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha apapun. Karena tantangannya tidak gampang. Tapi percayalah kalau kita kembali ke ide awal, kita kuat. Boleh enggak patri firman ini dengan cara, mari taruh tangan kita di dada kita Bapak Ibu. I want pray for you all. Taruh tangan kita di dada kita. Biar ini menjadi sebuah tindakan profetik. Bahwa biar kebenaran ini tertancap kuat di batin kita. Supaya kita kuat selama kita ada di bumi. Horapataka sekete karapata karapala apa. Mari yang bisa berbahasa roh lah. Kirapa sede karapa apa. Mari sembah Tuhan, mari minta Tuhan meteraikan ini di hati kita. Saya tidak kenal satu persatu saudara karena memang saya tidak kenal saudara. Tapi ini hati Tuhan buat kita. Supaya kita kuat selama kita ada di bumi. Tetap maksimal dalam kehidupan. Di tengah pertempuran apapun kita tetap kuat berdiri. Kita tetap kuat berlari. Kita tetap kuat berjalan. Karena Tuhan ada bersama kita. Orapataka sekete kaya kata karapalapa. Sandere kete karapa. Hamba berdoa Tuhan. Supaya kebenaran ini terpatri di hati kami. Dan kami tahu roh Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Sekali lagi Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu melakukannya. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Kami percaya bahwa kami keluar dari tempat ini kalau kami kembali kepada ide awal langit dan bumi diciptakan. Kami kuat bersama Tuhan. Kami tetap kuat bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa sekali lagi. Berkati umat-Mu, kuatkan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan. Silakan duduk. God bless you.